Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita kembali pertemukan di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita pergunakan hari ini waktunya untuk ibadah dengan sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Nyatakan lagi sekarang ini. Mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Nyatakan lagi sekarang ini, Yesus Tuhan. Ku percaya saat ku berdoa, mujizat ada bagi orang yang percaya. Sungguh-sungguh katakan, ku mendengar Engkau
percaya Tuhan, mujizat-Mu Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan. Sekarang kami menerima Tuhan, kami tetap menerima mujizat kuasa daripada-Mu Tuhan. Ketika kami datang menyembah Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh menaikkan setiap pujian pengagungan kami Bapa, kami tahu Tuhan ada kuasa-Mu Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan kesungguhan hati kami Bapa, kami meminta Tuhan kuasa-Mu Tuhan, menyatakan setiap kehendak-Mu Tuhan, setiap perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Nyatakan lagi Tuhan. Seperti dahulu, perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Katakan, nyatakan lagi, nyatakanlah lagi. Amin, haleluya Tuhan. Seperti dahulu, perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi, amin, di antara kami Tuhan, di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang.
menyembah nama-Mu Tuhan. Kami mengagungkan setiap kebaikan-Mu, setiap perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus ajaib, Allah yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakanlah lagi. Amin. Yesus Tuhan. Seperti dahulu Perbuatan-Mu Tuhan yang ajaib Tuhan. Amin. Perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi Haleluya. antara kami. Di antara kami Tuhan, ini doaku. Nyatakanlah sekarang, nyatakan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Dengan kesungguhan pujian kami kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi. Amin. Haleluya Tuhan. Di antara kami, ini doa kami Tuhan. Ini doaku. Nyatakanlah sekarang, ini doaku Tuhan. Ini doaku. Nyatakanlah sekarang, ini doa kami kepadamu Tuhan. Ini doaku. Nyatakanlah sekarang. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali bisa menyapa seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan yang telah kita naikkan barusan. Tiba saatnya kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh berkumpul bersama-sama secara online Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini adalah pagi mukjizat. Dan kami percaya Roh Kudus akan melayani setiap kami.
Sehingga kami semua Tuhan diberkati Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, dan mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, hari ini adalah hari yang baik, hari yang dijadikan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Setiap kita yang percaya dan berdoa katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu semua. Saya percaya kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Karena hari ini adalah hari yang baik, hari yang dijadikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan mengenai doa. Sama-sama katakan doa. Doa mungkin seringkali jadi topik yang sudah sangat sering dibahas. Cuman pada pagi hari ini saya ingin membahasnya sekali lagi dan menguatkan sekali lagi karena saya percaya Bapak Ibu, Yakobus pasal kelima yang mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita buka di Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat yang pertama ayat yang ke-8. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu, apa Bapak Ibu? Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya mau bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah Bapak Ibu tahukah bahwa Allah kita tuh berdaulat Bapak Ibu? Allah kita tuh Allah yang penuh kuasa dan berdaulat. Tapi Allah kita juga Allah yang terbuka bagi setiap doa-doa kita. Yang setuju katakan amin. Allah kita adalah Allah yang berdaulat, tapi juga Allah yang membuka pintu bagi setiap permohonan kita. Dan dalam berdoa, Tuhan Yesus ingin menegaskan adalah ada sebuah sikap ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sama-sama katakan jemu-jemu. Artinya apa? Kita harus bersungguh-sungguh dan tidak cukup sekali Bapak Ibu. Banyak orang berpikir bahwa berdoa tidak perlu berkali-kali. Berdoa sekali saja, Tuhan sudah mendengar. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu, bahwa kegigihan kita dalam berdoa sangat menentukan apakah Allah membuka pintu rahmatnya buat kita atau berada dalam sisi kedaulatannya. Mari kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Di Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai ke-8 dikatakan ayat yang selanjutnya seperti ini. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang apa Bapak Ibu siang malam berseru kepadanya. Jadi doa firman Tuhan mengatakan menegaskan doa tidak cukup hanya sekali Bapak Ibu. Doa perlu kegigihan. Doa perlu berkali-kali. Doa perlu persisten. Siang dan malam. Kenapa seperti ini? Karena Allah yang berdaulat
tetap membuka pintu yang dinamis buat setiap kita. Siapa yang percaya bahwa Allah itu baik? Allah tidak pernah merencanakan dosa. Betul Bapak Ibu? Allah itu baik. Tapi ketika dia ciptakan Adam dan Hawa, dia memberikan kehendak bebas. Artinya apa? Selain Allah itu berdaulat, Allah membuka pintu kemungkinan buat setiap kita bisa berkreasi. Saya setuju Bapak Ibu bahwa Allah menuliskan kehidupan kita. Tapi doa kita bisa mengubah jalan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Karena kalau doa tidak berkuasa, Allah akan jadi Allah yang otoriter. Allah akan jadi Allah yang tidak perlu membuat apa kita berdoa. Yang setuju katakan amin. Doa salah satu komponennya adalah permohonan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau mengingatkan setiap jemaat sekali lagi untuk terus mempercayai kuasa dari doa. Bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang setuju katakan amin. Doa bisa mengubahkan segala sesuatu. Doa bisa mengubah yang gelap jadi terang. Yang sakit jadi sembuh. Yang berkekurangan jadi kelimpahan. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Oke Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu, saya ingin membawa pada sebuah poin yang namanya ini Bapak Ibu. Keteguhan hati kita dalam berdoa sangat menentukan jawaban doa kita. Keteguhan hati kita ketika kita berdoa sangat menentukan jawaban doa kita. Dari kisah ini kita mengerti Bapak Ibu bahwa kehidupan kita seakan-akan seperti sebuah persidangan. Di mana Allah berdiri sebagai seorang hakim. Allah, saya bilang Allah itu berdaulat, berkuasa seperti seorang hakim. Tetapi layaknya seperti seorang hakim, dia akan mulai menimbang Bapak Ibu dalam persidangan. Apa yang diyakini oleh hakim itu benar, dia akan putuskan. Nah masalahnya dalam persidangan itu, apakah si terdakwa dapat meyakinkan kepada si hakim bahwa ia tidak bersalah. Dalam kasus ini ada seorang janda yang ada seorang janda yang meminta kepada hakim yang lalim, lalu minta terus menerus, padahal hakimnya hakim lalim dan menolak. Tapi karena janda ini berkata terus menerus dan tidak pernah menyerah, maka hakim yang lalim itu pun mengabulkan doa atau permohonan dari janda ini. Lihat Bapak Ibu, kalau hakim yang lalim saja ketika ada seorang janda persisten, ketika ada seorang janda meminta terus menerus saja diberikan hak-haknya. Apalagi kita yang meminta kepada Bapa yang di surga. Yang setuju katakan amin. Keteguhan hati kita dalam berdoa menentukan apakah pintu rahmat Tuhan terbuka buat kita atau enggak. Saya percaya Bapak Ibu, mungkin banyak orang berpikir garis hidup kita sudah seperti ini. Tapi tahukah Bapak Ibu, garis hidup kita bisa berubah ketika kita berdoa. Saya kasih unjuk sebuah mukjizat yang terjadi dalam Yesaya pasal 38 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Yesaya pasal 38 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ini adalah mukjizat yang terjadi Bapak Ibu. Padahal garis hidup seseorang sudah ada. Kita lihat
Ayat yang pertama, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lihat Bapak Ibu, ketetapan Tuhan adalah Hizkia harus menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya sebab Hizkia akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Tapi ayat kedua jadi kunci bagaimana garis kehidupan Hizkia bisa berubah. Ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Sama-sama katakan berdoa. Ayat yang ketiga, ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat 4, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Katakan haleluya. Sebetulnya garis hidup Hizkia sudah digariskan waktu itu akan meninggal. Tapi karena Hizkia berdoa, menangis di hadapan Tuhan, Tuhan membuka pintu rahmat-Nya kepada Hizkia sehingga Hizkia diperpanjang 15 tahun lagi. Hari ini Bapak Ibu, seberapa kita teguh berdoa kepada Tuhan, menentukan apakah pintu rahmat Tuhan terbuka buat setiap kita atau enggak. Firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan. Hari ini kalau engkau meminta tidak diberikan, engkau mencari belum mendapatkan, ketok pintu Bapak Ibu. Ketok pintu terus menerus sampai pintu dibukakan. Seperti Hizkia berseru kepada Tuhan, saya percaya pintu rahmat Tuhan akan dibukakan buat setiap kita. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan, haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, setelah keteguhan hati kita dalam berdoa sangat menentukan jawaban doa kita. Yang kedua, poin yang kedua adalah saya mau bagikan, Allah kita bukanlah hakim yang lalim. Katakan amin. Allah kita adalah hakim yang adil. Amin. Dalam perumpamaan tadi, dalam Lukas pasal yang ke-18, seorang janda meminta terus-menerus kepada hakim yang lalim. Dan dikabulkan Bapak Ibu, karena siang dan malam berseru kepada hakim yang lalim. Apalagi kita hari ini, kita berdoa bukan kepada hakim yang lalim. Berapa banyak yang setuju Allah kita bukan hakim yang lalim, tapi hakim yang adil. Kalau hakim yang lalim saja ketika berseru terus dikabulkan doanya, apalagi kita berdoa kepada hakim yang adil. Hari ini how bad you want it. Berapa banyak, berapa sungguh-sungguhnya engkau menginginkan doamu dijawab. Kalau hakim yang lalim saja bisa mengabulkan permintaan janda yang persisten, apalagi hakim yang adil, memberikan kepada kita semua. Saya berikan sebuah fakta, kisah yang mengkisahkan bahwa hakim yang adil ini bertindak seperti apa. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-25 sampai 26. Kejadian pasal 18 ayat 25 sampai 26. Judulnya adalah doa syafaat Abraham untuk Sodom. Abraham pernah bersyafaat untuk Sodom dan Gomora. Lihat Bapak Ibu ayat yang ke-25. Jauhlah kiranya padamu untuk berbuat demikian. Berbuat apa? Allah ingin melenyapkan Sodom dan Gomora karena kejahatannya.
Abraham bilang, jauhlah berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan, apa Bapak Ibu, hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Perhatikan Bapak Ibu, Abraham sedang bersyafaat untuk Sodom dan Gomora. Tuhan bilang, aku akan bumi hanguskan Sodom dan Gomora. Abraham bilang kayak gini, situ ada Lot, ada saudaraku. Lalu Abraham coba bernegosiasi dengan Tuhan. Kita semua mengerti ceritanya, Abraham mulai datang ada 50 orang. Tuhan, seandainya ada 50 orang, masakan engkau hakim yang adil memusnahkan 50 orang yang benar bersama-sama dengan orang-orang fasik. Masakan nasib orang benar sama seperti orang fasik. Tuhan bilang, kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan bumi hanguskan. Selanjutnya tidak ketemu, turun ke 45 orang. Enggak ketemu juga, turun ke 40 orang. Enggak ketemu, 30 orang, enggak ketemu. 20 orang, 10 orang, dan akhirnya tidak ketemu. Tapi poinnya adalah Abraham berseru kepada hakim yang adil. Saya mau tanya Bapak Ibu, Sodom dan Gomora akhirnya di bumi hanguskan enggak sama Tuhan? Di bumi hanguskan. Doa Abraham dijawab enggak sama Tuhan? Doa Abraham tidak dijawab 100% oleh Tuhan. Tapi sebetulnya Allah memberikan jalan keluar kepada Abraham. Diam-diam Allah mengutus 2 orang malaikatnya untuk menyelamatkan Lot keluar dari Sodom. Artinya apa Bapak Ibu? Sebetulnya target dari Abraham tercapai enggak? Tercapai. Kita lihat ayatnya. Pasal 19 ayat 12 sampai 13. Pasal 19 ayat 12 sampai 13. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantumu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Lalu di ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ayat 16, ketika mereka berlambat-lambat, maka tangan istri dan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang ini, oleh malaikat, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Haleluya Bapak Ibu. Betul doa Abraham terhadap Sodom dan Gomora tidak terjawab, tetap di bumi hanguskan. Tapi Lot dan seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Artinya apa Bapak Ibu? Doa Abraham dijawab oleh Tuhan. Abraham punya sanak saudaranya diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, how bad you want it? Berapa banyak, berapa sungguh-sungguh kita menginginkannya. Kalau engkau sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, seperti Abraham meminta kepada Tuhan. Tuhan, engkau bukan hakim yang lalim, engkau hakim yang adil. Engkau akan menyelamatkan aku dan seisi keluargaku. Yang setuju katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Abraham dijawab doanya oleh Tuhan karena dia hakim yang adil. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, saya rindu setiap kita melihat sebuah ayat di Lukas pasal 18 yang tadi dikatakan seperti ini. Ayat yang
Lukas pasal 18 ayat yang ketiga atau keempat dikatakan seperti ini. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah apa Bapak Ibu? Hakku terhadap lawanku. Ketika janda ini datang kepada hakim yang lalim, ada sebuah message yang selalu dikatakan oleh janda ini. Apa yang dikatakan oleh janda ini? Belalah hakku terhadap lawanku. Tahukah Bapak Ibu, setiap kita memiliki hak di dalam Tuhan. Apa hak kita? Hak kita adalah seluruh janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab. Ini adalah hak-hak buat setiap kita. Hari ini Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan, kita meminta hak-hak kita. Kita tidak meminta apa yang bukan hak kita. Kita meminta apa yang menjadi hak kita. Saya berikan sebuah contoh Bapak Ibu di Markus pasal 7 ayat 24. Markus pasal 7 ayat 24 sampai yang ke-30. Dikatakan seperti ini, judulnya perempuan Sirofenesia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ayat 26. Perempuan itu seorang Yunani, jadi dia bukan orang Yahudi, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Artinya apa? Biarlah orang-orang Israel kenyang dulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Roti simbol dari makanan, simbol dari kesembuhan yang Tuhan Yesus sediakan buat orang Israel. Lah, ini ada perempuan Yunani, orang Sirofenesia datang. Tuhan Yesus bilang, no, aku harus memberi makan orang-orang Israel terlebih dahulu sampai mereka kenyang. Dan gak boleh kasih roti kepada anjing. Seakan-akan Tuhan mau bilang, kamu ini nanti dulu deh. Kamu ini bukan fokus aku dulu. Tapi perempuan Sirofenesia ini persisten. Seperti janda yang berseru kepada hakim yang lalim. Perempuan ini berkata seperti ini. Tetapi ayat 28, perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Dia bilang, benar aku memang gak layak terima roti. Aku ini memang anjing. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan apa Bapak Ibu? Remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Ada remah-remah, orang Israel makan remah-remah, ada sisa-sisa makan roti jatuh dimakan anjing dan anjing itu boleh makan. Luar biasa Bapak Ibu. Remah-remahnya saja menyembuhkan. Kita lihat di ayat 29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu keluar dari rumahnya lalu didapati anak itu berbaring di tempat tidur sedang setan sudah keluar. Mari beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Perhatikan Bapak Ibu, kalau kita kasih anak kita makan, kadang-kadang gak semuanya masuk. Ada remah-remah yang jatuh. Nah, firman Tuhan bilang, remah-remahnya saja menyembuhkan. Perempuan ini akhirnya dapat gak mukjizatnya? Dapat Bapak Ibu. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya mau ajak dalam angle yang berbeda. Tahukah Bapak Ibu, bahwa kita bukan anjing. Kita adalah anak Tuhan. Sama-sama katakan anak Tuhan. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah.
Di dalam Yesus kita punya keberanian untuk memanggil Allah kita sebagai Bapa. Artinya apa? Kita anak. Dan kalau kita anak, artinya firman Tuhan bilang apa di ayat yang ke-27? Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Artinya apa? Anak-anak punya hak terhadap roti kesembuhan yang Tuhan sediakan. Jadi hari ini Bapak Ibu, ketika engkau sakit dan engkau meminta kesembuhan kepada Tuhan, saya ingin mengingatkan setiap kita, mari dengan boldly datang sama Tuhan dan percaya engkau meminta apa yang menjadi hakmu. Engkau tidak sedang meminta apa yang bukan hakmu. Tuhan, ketika aku sakit dan aku minta Tuhan sembuhkan aku, itu adalah seperti perempuan yang meminta kepada hakim yang lalim bilang, belalah perkara hakku. Belalah hakku. Hari ini Bapak Ibu, kita ketika kita berdoa untuk kesembuhan, kita tidak sedang meminta apa yang bukan hak kita. Kita sedang meminta apa yang menjadi hak kita. Katakan amin. Kita sedang meminta apa yang harusnya menjadi milik kita. Tahukah Bapak Ibu, setiap anak mempunyai bagian dalam rumah bapaknya. Hari ini Bapak Ibu, kalau ada anakmu di rumahmu, pengen makan nasi di rumahmu, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Karena apa? Itu adalah haknya sebagai anak. Nggak pernah kita larang kalau kita punya anak, Pak, aku mau makan nasi hari ini. Nggak boleh, ini bukan hak kamu. Nggak mungkin. Kamu silakan makan. Anytime kamu makan, kapanpun kamu makan, kamu ambil. Kamu mau ambil sekali, mau ambil 2 kali, ambil 3 kali, makan terus, boleh. Betul Bapak Ibu? Karena apa? Itu hak dia sebagai anak. Hari ini Bapak Ibu, ketika kita minta kesembuhan sama Tuhan, ketika kita minta roti kesembuhan sama Tuhan, kita tidak sedang meminta apa yang bukan menjadi hak kita. Dan kita sebetulnya sedang meminta apa yang menjadi hak kita. Dan firman Tuhan katakan, biarkan anak-anak kenyang terlebih dahulu. Kita bukan seperti perempuan Sirofenisia. Kita adalah anak-anak Tuhan yang memang bagian kita adalah sehat dan umur panjang. Katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Saya mau bilang Bapak Ibu, kalau perempuan Sirofenisia saja dikabulkan doanya oleh Tuhan, apalagi kita sebagai anak-anaknya. Haleluya. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Belalah perkaraku, belalah hakku terhadap lawanku. Jadi ketika perempuan ini meminta kepada hakim yang lalim, belalah hakku terhadap lawanku. Belalah hakku terhadap lawanku. Ketika kita datang sama Bapa di surga, Bapa sembuhkan aku, sembuhkan anakku, sembuhkan istriku, sembuhkan ibuku, sembuhkan sanak saudaraku. Kita tidak sedang meminta apa yang bukan hak kita. Kita sedang meminta apa yang menjadi hak kita. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yang keempat Bapak Ibu, yang keempat. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai 9. Saya hampir selesai Bapak Ibu. Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Judulnya tentang hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam bahasa aslinya, minta dan terus meminta, maka akan diberikan kepadamu. Carilah dan terus mencari, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah dan terus ketok, maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Lihat Bapak Ibu, betul Allah berdaulat, tapi Allah membuka pintu rahmatnya kepada setiap orang yang berdoa. Ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta
roti. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang tua ada anak ingin meminta roti kepada kita, tega nggak Bapak Ibu kasih batu buat makan? Gak ada Bapak Ibu. Hari ini kalau anakmu merengek, Pak aku mau makan, Pak aku mau beli McDonald. Lalu bapaknya bilang, tuh ambil aja batu. Gak ada Bapak Ibu. Setiap anak yang datang kepada bapaknya ingin meminta roti, tidak pernah diberikan batu. Hari ini kita sebagai bapak yang gak sempurna aja memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi kita punya Bapa yang di sorga. Saya mau beritahu Bapak Ibu, Tuhan kita bukan hakim yang lalim. Dia adalah hakim yang adil. Tetapi bukan hanya sekedar hakim yang adil. Dia juga Bapa yang baik. Amin. Dia Bapa yang baik yang memberikan roti kepada setiap kita yang meminta roti. Dan memberikan ikan kepada setiap kita yang meminta ikan. Dia tidak memberikan ular kepada kita yang meminta ikan. Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan yang baik. Amin. Kalau kita minta roti biasa, Dia akan berikan roti double soft, Bapak Ibu. Roti yang lebih enak lagi. Berapa banyak yang setuju Bapak Ibu? Kalau kita sebagai seorang ayah, anak mintanya 5, kita selalu pengen kasih 6, 7. Anak minta 7, kita selalu pengen kasih 7 atau enggak 8 atau enggak 9. Kita aja yang jahat ingin memberikan yang baik kepada anak-anak kita. Apalagi Bapa yang di sorga. Dia pasti akan menghargai setiap ketekunan doa kita. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Minta terus minta, cari terus cari, dan ketok sampai pintu dibukakan. Haleluya. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir. Kita balik ke Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18. Di ayat yang terakhir. Lukas pasal 18 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah hakim yang adil dan Bapa yang baik mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi Allah tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Katakan amin. Allah tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Tapi seandainya kita meminta dan jawaban doa itu tidak datang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya ingin bawa kepada ini Bapak Ibu. Ada yang namanya sense of spiritual warfare. Ada yang namanya peperangan rohani. Mari kita buka ayatnya Bapak Ibu. Di kitab Daniel. Kitab Daniel pasal 10. Kitab Daniel pasal yang ke-10. Ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Sampai 14. Daniel pasal 10 ayat 12, 13, 14. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian.
Sejak hari pertama engkau berniat mendapatkan pengertian, Gabriel sudah diutus kepada Daniel untuk memberikan jawaban doa. Dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah, aku datang oleh karena perkataanmu itu. Ayat 13, tetapi kerajaan orang Persia, pemimpin kerajaan orang Persia, ini adalah roh-roh teritorial Bapak Ibu, berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin termuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Ayat 14, lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi kepada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Perhatikan Bapak Ibu, sejak hari pertama Daniel berdoa, Gabriel sudah dikirim untuk memberikan jawaban doa. Tapi ayat 13 dibilang ini, ada roh teritorial, penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah di udara yang ada di Persia menentang Gabriel. Menentang Gabriel sehingga perlu ada Mikael sebagai malaikat perang datang membantu Gabriel berperang. Dan akhirnya Gabriel bisa meninggalkan peperangan dan memberikan jawaban doa kepada kita. Dan lamanya Bapak Ibu kalau perhatikan 21 hari, 3 minggu Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu bahwa sampai saat ini peperangan rohani juga ada. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, sebetulnya Dia Allah yang tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Katakan amin. Tapi kalau jawaban doa belum datang, kita harus mengerti bahwa hidup sebagai orang Kristen jugalah seperti peperangan rohani. Di ayat yang ke-13 dibilang 21 hari lamanya peperangan rohani itu terjadi sampai jawaban doa. Apa yang harus kita lakukan selama masa-masa menunggu jawaban doa? Lihat Bapak Ibu, di ayat yang kedua, Daniel pasal yang 10 ayat yang kedua. Pada waktu itu Daniel berkabung, berapa lama Bapak Ibu? 3 minggu penuh. 3 minggu berapa lama? 21 hari. Ternyata selama masa-masa penantian terjadi peperangan rohani di atas, Daniel tidak santai-santai Bapak Ibu. Daniel berkabung 3 minggu penuh dengan cara apa? Ayat yang ketiga, makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Artinya apa? Daniel berpuasa. Daniel tidak santai-santai. Ketika terjadi peperangan rohani, betul Tuhan sudah jawab doa kita sejak hari pertama. Tapi Daniel persisten. Daniel terus berdoa. Daniel tidak santai-santai. Bahkan Daniel berpuasa. Makanan yang tidak sedap, dia tidak makan. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan kita bukan Tuhan yang mengulur-ngulur waktu. Dia hakim yang adil, dia Bapak yang baik. Tapi seandainya jawaban doa belum terjadi, mari kita terus persisten. Mari kita terus berdoa. How bad you want it? Berapa sungguh-sungguh engkau mau menginginkannya? Menentukan apakah engkau mendapatkan doa itu atau tidak. Amin. Mari Bapak Ibu datang sama Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu. Di ayat yang terakhir dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Aku berkata kepadamu, ia segera membenarkan mereka. Ayat Lukas pasal 18. Akan tetapi jika anak manusia itu datang ke bumi, adakah ia menanti iman di bumi ini? Hari ini Bapak Ibu Tuhan bertanya, apakah kita ada iman? Apakah kita ada iman Bapak Ibu? Apakah kita mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita? Apakah kita mempunyai kepercayaan Tuhan sudah menjawab doa kita? Hari ini Bapak Ibu, kesungguhan kita dalam berdoa menentukan kita mendapatkan jawaban doa kita atau enggak. Ayat terakhir, Bilangan pasal 13
ayat yang ke-30. Saya minta pemain musik mempersiapkan diri. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30. Ini adalah kisah 10 pengintai, 12 pengintai, 10 pengintai mengatakan kabar negatif, 2 pengintai, Yosua dan Kaleb mengatakan hal yang positif. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30 mengatakan seperti ini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Satu kali Bapak Ibu, bangsa Israel ada di persimpangan jalan. Dia ingin masuk tanah Kanaan atau pengen mundur ke Mesir Bapak Ibu. 10 pengintai pengen mundur. Tapi hanya 2 pengintai yaitu Yosua dan Kaleb yang tetap berkata, tidak terhadap 10 pengintai, kita akan tetap maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang masuk tanah Kanaan siapa? Yosua dan Kaleb. Hari ini Bapak Ibu, apakah engkau punya iman? Meskipun di sekitarmu seperti 10 pengintai yang merasa bilang, udah kita balik aja ke Mesir. Udah kita gak punya kekuatan, kita pasti gak bisa mengalahkannya. No, hari ini kalau ada 2 tim 10 pengintai dan tim Yosua dan Kaleb. Hari ini saya berdoa, setiap kita berada di tim Yosua dan Kaleb. Yang berkata, tidak terhadap hal yang negatif. Kita pasti maju. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Tanah perjanjian itu, janji-janji Tuhan berlaku buat setiap kita. Dan kita pasti akan mengalahkannya. Amin. Mari tutup Alkitab kita datang sama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu, nyatakan lagi Bapak. Ku mendengar kau pakai Elia. Hirapatak harapapal takara lama syukurata. Shikiara baba 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 takara lama sandara takara. Ku mendengar. Terima kasih Tuhan. Ku mendengar kau pakai Elia, turunkan api dari surga. Amin. Ku mendengar kau pakai Musa, membelah laut jadi 2. Mari katakan dengan iman. Ku mendengar kau pakai Yosua, runtuhkan tembok yang terkuat. Katakan dengan iman. Ku mendengar kau pakai Daud untuk mengalahkan Goliat. Nyatakan lagi. Sekarang ini di tempat ini mukjizat terjadi. Allahku ambil alih. Nyatakan lagi. Sekarang ini ku percaya saat ku berdoa, mukjizat ada bagi orang yang percaya. Nyatakan lagi. Nyatakan lagi. Sekarang ini
Di tempat ini mukjizat terjadi. Allahku ambil alih, nyatakan lagi. Oh, sekarang ini ku percaya saat ku berdoa, mukjizat ada bagi orang yang percaya. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Ku mendengar kau pakai Elia, turunkan api dari surga. Mari berdoa Bapak Ibu. Ku mendengar kau pakai Musa, membelah laut jadi dua. Ku mendengar kau pakai Yosua, runtuhkan tembok yang terkuat. Ku mendengar kau pakai Daud untuk mengalahkan Goliat. Nyatakan lagi, sekarang ini, di tempat ini mukjizat terjadi. Allahku ambil alih, nyatakan lagi. Sekarang ini ku percaya saat ku berdoa, mukjizat ada bagi orang yang percaya. Nyatakan lagi. Mari berdoa Bapak Ibu dengan iman. Sekarang ini, di rumah Bapak Ibu, di rumah ini mukjizat terjadi. Allahku ambil alih, nyatakan lagi. Oh, sekarang ini ku percaya saat ku berdoa, mukjizat ada bagi orang yang percaya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Buat mukjizat di tengah-tengah kami Tuhan. Allah kami sanggup turunkan api dari langit, turunkan damai sejahtera, turunkan kuasa-Mu di rumah kami. Allah kami sanggup buat jalan yang buntu jadi terbuka. Allah kami sanggup belah laut teberau. Allah kami sanggup buat jalan keluar. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami hari ini Tuhan, kami runtuhkan setiap kubu-kubu dalam hidup kami. Kami runtuhkan setiap tembok-tembok dalam keluarga kami. Hal-hal yang menghambat berkat Tuhan, yang menghambat kesembuhan, kami rubuhkan di dalam nama Yesus.
Kalau Yosua bisa Engkau pakai, hari ini kami berdoa kepada Yesus. Engkau sanggup, Engkau sanggup, Engkau sanggup, Engkau sanggup. Haleluya, haleluya. Hari ini Tuhan, hari-hari ini Tuhan, banyak dari jemaat-Mu yang mungkin bertemu dengan Goliat dalam kehidupannya. Aku berdoa di dalam nama Yesus, bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena roh Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan seperti Daud mengalahkan Goliat hanya dengan batu yang kecil. Engkau akan mengalahkan Goliat dalam hidupmu. Engkau akan mengalahkan raksasa dalam hidupmu. Dan engkau akan keluar sebagai pemenang dari musim-musim ini. Engkau akan keluar sebagai pemenang dari musim-musim pandemi ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan Tuhan beri kelimpahan, yang membutuhkan terobosan saat ini buka jalan. Seperti Musa Tuhan buka jalan. Hari ini kehidupan kami Tuhan buka jalan. Terima kasih, terima kasih. Mari berdoa, datang sama Tuhan, katakan, nyatakan lagi. Sekarang ini di tempat ini mukjizat terjadi. Allahku ambil alih, nyatakan lagi. Sekarang ini ku percaya saat ku berdoa, mukjizat ada bagi orang yang percaya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini, saat ini kita akan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu, saya ingin ambil waktu setiap kita untuk sama-sama berdoa buat Ibu Gembala. Saya percaya memang saat ini semua kita sudah berdoa. Tapi izinkan pada pagi hari ini kita mau berdoa buat Ibu Gembala Bapak Ibu. Saya jadi saksi bagaimana Ibu Gembala setiap hari Bapak Ibu berdoa buat jemaatnya. Tapi hari ini maukah sekali lagi Bapak Ibu kita berdoa buat gembala kita. Gembala juga perlu didoakan. Selama ini mungkin kita didoakan, tapi kali ini kita mengambil peran untuk mendoakan. Mari kita mau satukan hati Bapak Ibu. Kita mau berdoa buat Ibu Gembala yang saat ini sedang sakit terbaring, tapi kami percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau Dia sanggup turunkan api dari sorga, Dia sanggup buka jalan laut teberau, Dia sanggup runtuhkan tembok yang terkuat, Dia sanggup kalahkan Goliat. Dia juga bisa sanggup menjawab doa kita. Kuncinya apa Bapak Ibu? Persisten. Kuncinya tetap berdoa. Kita bukan berdoa kepada hakim yang lalim, kita berdoa kepada Bapa yang baik. Nyatakan lagi. Kuriala basandara takarapa. Sekarang ini di tempat ini mukjizat terjadi. Allahku ambil alih, nyatakan lagi. Sekarang ini ku percaya saat ku berdoa, mukjizat ada bagi orang yang percaya. Nyatakan lagi. Nyatakan lagi. Sekarang ini di rumah ini mukjizat
terjadi. Amin. Allahku ambil alih, nyatakan lagi. Sekarang ini ku percaya saat ku berdoa, mukjizat ada bagi orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan kami mau bawa Ibu Gembala kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa bukan kepada hakim yang lalim, kami berdoa kepada Bapa yang baik. Kalau hakim yang lalim saja memberikan jawaban atas janda yang meminta perkaranya, haknya untuk dibela, apalagi kami berdoa kepada Bapa yang baik, hakim yang adil. Hari ini Tuhan, kalau Abraham saja doanya dijawab, Lot diselamatkan. Hari ini Tuhan kami juga berdoa menopang Ibu Gembala kami, seperti Harun dan Hur berdoa. Harun dan Hur mengangkat tangannya mendukung Musa. Hari ini kami dukung Ibu Gembala kami Tuhan. Kami percaya kalau 2 tahun yang lalu Tuhan selamatkan Bapak Gembala kami, hari ini, tahun ini 2020, kami percaya kesembuhan yang sama terjadi buat Ibu Gembala kami. Kami percaya Tuhan, mistenia gravis disembuhkan di dalam nama Yesus. Hari ini yang sakit dibangkitkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan Tuhan berikan kelimpahan. Hari ini Tuhan kami percaya ada kemenangan di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, dengan iman kami berdoa seperti Kaleb. Kami tolak, kami berkata tidak buat setiap prediksi yang negatif, tidak setiap perkataan yang negatif. Kami terima Tuhan, akan terus ada kemajuan demi kemajuan. Kami akan menduduki tanah Kanaan kami, dan kami pasti akan mengalahkannya. Kami pasti akan mengalahkannya. Nyatakan lagi. Sekarang ini, saat ini Tuhan, saat ini Tuhan, di gereja ini, mukjizat terjadi. Allahku ambil alih, aku percaya, nyatakan lagi. Let it be according to your faith. Sekarang ini jadilah menurut imanmu. Aku percaya kami akan maju dan mengalahkannya. Ku percaya saat ku berdoa, mukjizat ada bagi orang yang percaya. Ku percaya. Ku percaya saat ku berdoa, mukjizat ada bagi orang yang percaya. Mari beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami. Ibu Gembala pasti sudah disembuhkan. Mari kita mau siapkan roti dan anggur, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau angkat roti lebih tinggi dari kepala, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus bersama-sama? Tubuh Kristus adalah benar-benar makanan,
Tubuh Kristus merupakan berkat bagi kita. Tubuh Kristus melepaskan kita dari belenggu-belenggu, ikatan-ikatan, dan jerat dosa. Tubuh Kristus membebaskan kita dari kutuk-kutuk. Tubuh Kristus memberi perlindungan bagi kita. Tubuh Kristus mempersatukan dan mendamaikan kita dengan Kristus. Tubuh Kristus memberi kekuatan pada kita. Tubuh Kristus memberi keselamatan bagi kita. Tubuh Kristus membawa kita kepada kesempurnaan dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus bersama-sama? Darah Kristus adalah benar-benar minuman. Darah Kristus merupakan berkat bagi kita. Darah Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Darah Kristus memberi pengampunan dosa. Darah Kristus mengalahkan pekerjaan iblis. Darah Kristus memberi perlindungan dan penjagaan bagi kita. Darah Kristus mempersatukan dan mendamaikan kita dengan Kristus. Darah Kristus memberi keselamatan bagi kita. Darah Kristus membawa kita kepada kesempurnaan dan hidup yang kekal. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Mari mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Bapa, aku berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau menjawab doa kami. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan menimpa kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan Tuhan berikan kelimpahan. Kami menyembah Allah yang hidup, bukan hakim yang lalim, tapi Bapa yang baik. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Aku akan terus berdoa sampai Tuhan memberikan jawaban doa kami. Kami percaya Allah kami baik, Bapa kami baik, tidak pernah memberikan ular kepada kami yang meminta roti Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita angkat tangan kita, kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati kami. Semua yang disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebab masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya dan berdoa katakan amin. God bless you. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.